Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian tentang tauhid ya. Kemarin tentang sifat yang pertama, namanya sifat wujud ya. Jadi menurut akal, Allah itu wajib ada, mustahil tidak ada. Bahasa Arabnya wajib, wujud, mustahil, adam. Jadi kalian sudah belajar dua sifat. Satu sifat yang wajib, yaitu apa? Wujud. Artinya ada. Dua sifat yang mustahil, ya, yaitu apa? Adam. Artinya tidak ada. Gampang kan? Berlawan. Kan ada yang protes. Kenapa katanya yang wajib hafal itu sifat Allah, bukan nama-nama Allah? Katanya kan ada Asmaul Husna yang 99. Kok wajib hafal itu sifatnya, bukan nama-namanya gitu. Memang kalau nama Allah itu banyak sekali, sebenarnya tak terhingga. Pokoknya setiap nama yang bagus, yang baik itu milik Allah pada hakikatnya. Kemudian yang kedua, nah, kalau nama itu bisa dua-duanya ada, yang berlawanan itu bisa-bisa dua-duanya ada gitu. Kalau sifat kan enggak ya, wajib dengan mustahil itu enggak bisa ada dua-duanya, harus ada satu. Ya, wajib wujud, mustahil adam, tuh yang ada itu wujudnya, adam tidak ada. Kalau sifat, jadi sifat dengan yang lawannya itu tidak bisa ada dua-duanya gitu, jadi harus ada satu. Kalau Allah adanya, wujudnya ada, berarti adamnya memang tidak ada. Lihat tuh Mi. Tapi kalau nama, nah, misalnya Allah memiliki nama Yuhyi, yang menghidupkan. Tapi Allah juga punya nama Al-Mumitu kan, yang mematikan. Kan berlawanan, yang menghidupkan dan yang mematikan. Dua-duanya ada. Yang mematikan siapa? Allah. Yang menghidupkan Allah juga. Makanya kita tidak wajib hafal nama Allah ya. Karena yang bertentangannya dua-duanya ada. Allah yang menciptakan, Allah juga yang menghancurkan ya. Loh, kan berlawanan, mengadakan dan menghancurkan. Kan alam ini sekarang ada, dijadikan oleh Allah, nanti hancur kan, dihancurkan oleh Allah gitu kan, dijadikan lagi gitu kan, di akhirat nanti. Paham? Jadi itu ya, mengapa yang wajib hafal itu sifat Allah, bukan nama-namanya ya. Kalau nama kita harus tahu juga sih, tapi nggak wajib gitu. Paham nih? Tapi kalau sifat Allah, sifat juga khusus, sifat ketuhanan aja. Jadi yang 20 yang akan kita bahas itu sifat ketuhanan. Yang 20 itu hanya Allah yang memilikinya. Tidak mungkin ada selain Allah memiliki sifat 20 itu. Artinya misalnya ada orang mengaku sebagai Tuhan, cobalah sifat 20 itu ada nggak di Tuhan dia gitu, pasti nggak ada. Nah, misalnya Namrud, musuh Nabi Ibrahim. Kalau musuh Nabi Musa siapa? Fir'aun ya. Kalau musuh Nabi Ibrahim yang terkenal itu Namrud namanya. Namrud itu mengaku sebagai Tuhan. Kun Nabi Ibrahim diuji. Kata Nabi Ibrahim, Tuhan saya bisa menghidupkan dan mematikan. Kamu bisa nggak? Gitu. Kata Namrud, saya juga bisa. Kemudian dia menyuruh pengawalnya mengambil 2 orang tawanan. Yang satu diperintahkan dibunuh, yang satu diperintahkan jangan dibunuh. Nah itu kan, saya bisa menghidupkan dan mematikan katanya. Nabi Ibrahim senyum aja.
walaupun berkaitan dengan masalah Nabi Ibrahim ya, maksudnya itu menghidupkan dari yang tidak ada menjadi ada. Kalau Tuhan kan bisa, dan mematikan yang hidup jadi mati gitu kan, bukan yang hidup dibunuh terus yang hidup lainnya tidak dibunuh, bukan gitu. Tapi kan Nabi Ibrahim bijaksana gitu, untuk dilecehkan biarin Nabi kita. Tapi ke Nabi Ibrahim ditanya lagi, kalau begitu Tuhanku, nah ini yang kedua yang berat, bisa menerbitkan matahari dari sebelah timur dan menenggelamkannya di sebelah barat. Sekarang coba balikan oleh kamu, bisa nggak kamu memunculkan di sebelah barat, ya, tenggelam sebelah timur? Enggak, kata berpikir memunculkan di sebelah barat aja gitu, nggak ditenggelamkan sebelah timur, enggak. Kan kalau Tuhan itu dari sebelah timur terbitnya, terbenam sebelah barat. Sekarang kau terbitkan di sebelah barat. Nah, diam si Namrud, nggak bisa, berarti bukan tuh, paham? Buat Nabi Ibrahim tuh, sehingga Nabi Ibrahim tuh mendapat gelar Khalilullah, kekasih Allah, karena tauhidnya paling hebat. Jadi kita juga Islam ya, Nabi Muhammad itu agamanya itu mengikuti agama Nabi Ibrahim. Makanya dalam tahiyat didoakan ya, wa ala ali sayyidina Ibrahim kan tuh, karena hebat. Lagi pula Nabi Muhammad memang keturunan Nabi Ibrahim kan ya. Nabi Ibrahim itu punya anak dua kan, Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Nah, dan Nabi Ismail terus turunnya itu Nabi Muhammad. Jadi Nabi Ibrahim itu disebut Abul Anbiya juga, bapak para nabi, karena keturunan Nabi Ibrahim itu ya, bapak itu ada 14 yang jadi nabi semua. Hebat Nabi Ibrahim itu. Tauhidnya terutama yang hebat itu. Pahami? Jadi sifat 20 itu sifat khusus ketuhanan. Ketuhanan siapa? Ya Allah. Tak ada selain Allah yang memiliki sifat itu. Nah, Nabi Ibrahim nantang kepada Raja Namrud supaya bisa menerbitkan matahari dari sebelah. Namrud nggak bisa. Tapi karena Allah Tuhan, nah Allah pasti bisa kan? Nah itu dijawab oleh Allah. Tantangan Nabi Ibrahim itu walaupun tidak secara langsung menantang Allah ya, tapi karena memang Tuhan, Allah bisa. Nanti di akhir zaman, sebelum kiamat, Allah akan terbitkan matahari di sebelah barat. Bagaimana ceritanya? Begini. Jadi pada hari itu, hari Jumat ya, hari Jumat terakhir nih, sebelum kiamat, itu matahari biasa di sebelah timur, terus sampai ke barat tenggelam kan, orang-orang udah siap mau tidur, tiba-tiba muncul lagi dari sebelah barat, nggak ditenggelam, keluar lagi mi. Wah, orang soakan berarti kaget luar biasa, genjrong sedunia tuh, wah pakai wung gitu, wah ada apa nih, ada apa gitu kan, orang sebegitu kan. Baru ada gempa juga, lopar, lihat di TV ya, ada gempa. Ingat kepada Allah pas ada musibah. Naik tuh, wah orang-orang tuh pada sampai ke tengah lagi matahari. Nah, udah matahari kembali di tengah ya, nanti balik lagi ke sana. Tapi ketika matahari di tengah itu, semua pintu taubat ditutup. Yang taubat nggak akan diterima lagi. Sehingga dalam hadis, Allah akan menerima taubat seseorang sebelum sekarat dan sebelum matahari terbit dari barat. Jadi itu masa kita bertaubat. Jadi jangan ditunggu sampai sekarat bisa kabur ditarimanya. Mending ayeuna we istighfar. Nya, dina salat kan ada istighfar ya. Robbighfirli, ya Allah maafkan saya. Warhamni, kasihanilah saya. Itu harus sungguh-sungguh kalian itu ya. Karena kita kepada Allah yang Maha mendengar, ya. Walaupun kalian bacaannya ngaharewos gitu, itu Allah mah tahu. Nah, ada 8 doa kan dalam duduk antara dua sujud itu mananya dihayati karena kita butuh oleh rahmat Allah. Coba kalau kita banyak uang misalnya ya, sehat, enak makan ya, senang nggak? Kita senang nggak kalau gitu? Suka nggak? Nah itu kan dari Allah semua itu, paham? Kesenangan yang kita dapat hakikatnya dari Allah. Adakah selain Allah yang menerima? Nggak ada, cuma Allah aja. Jadi karena itu kita butuh kepada Allah.
dikasih sehat, bisa bernapas dengan normal, nikmat. Coba kalau harus bayar. Ada nggak yang bisa? Saya tarik napas 1.000 misalnya, udah miskin semua orang. Tapi kan nggak begitu Allah mah ya. Bakatku bager. Jadi Allah mah mere nggak ditarik lagi. Kecuali orangnya maksiat, nah nanti daerah ditagih ke Allah gitu. Nah, diberikan nikmat nanti dipakai maksiat gitu, nggak suka Allah itu. Pemberiannya dipakai maksiat. Paham ya? Jadi kita selalu butuh kepada Allah. Coba kalau kita tidur, siapa yang menjaga telinga kita supaya nggak dimasukin apa? Tikus. Supaya nggak dimasukin semut. Ya, siapa? Allah kan. Ya, udah tidur mah kita nggak ingat apa-apa. Makanya disunatkan berdoa baik dalam lisan atau dalam hati, ya. Minta kepada Allah penjagaan. Kita juga sholat kan saum itu minta kepada Allah supaya kita dijaga, saling menjaga lah. Kita menjaga ketauhidan kepada Allah, keyakinan terhadap Allah, Allah menjaga kita dengan memberikan keselamatan, ya. Ini karena harus mulai berpikir kita tuh sebenarnya butuh kepada rahmat Allah, butuh kepada kasih sayang Allah. Kan dengan rahmat Allah itulah dunia dan seisinya itu diurus oleh Allah. Coba kan kalian lihat matahari teratur kan, ya. Cuaca teratur kan, tidak mungkin kalau tidak ada yang mengaturnya gitu, paham? Jadi keteraturan dunia itu memang diatur oleh Allah, dan Allah memiliki bala tentara yang banyak, yaitu malaikat yang ngurusnya gitu, ya. Jadi ke sana ya arahnya. Jadi sifat 20 itu sifat khusus bagi Allah. Misalnya ada orang lain ngaku dia punya Tuhan, coba samakan sifat itu. Ada nggak sifat itu di Tuhan dia? Pasti nggak ada gitu. Ya kayak Namrud tadi kan, disuruh mengeluarkan matahari dari barat, nggak bisa dia. Dan memang bukan Tuhan, paham? Bukan Tuhan. Tapi Allah mah ada Tuhan, pasti bisa. Dan itu dijanjikan, ada dalam hadis. Jadi ketika nanti matahari, ya biasa kan dari sebelah timur terbenam ke barat, naik lagi, itu memang untuk menjawab tantangan Nabi Ibrahim. Dan memang Allah itu Tuhan, Allah berkuasa. Jadi yang pertama tadi apa? Sifat yang wajib ada pada Allah. Yang pertama sifat wujud, keberadaannya dulu. Allah ada. Orang yang ragu-ragu terhadap keberadaan Allah itu murtad. Tidak boleh ragu. Supaya tidak ragu kita harus mengetahui dalil. Jadi ada 3 orang nih. Yang percaya kepada Allah dengan yakin. Yang ragu-ragu murtad dia. Yang tidak percaya, kafir dia. Ini orang murtad nih ya, kalau nggak bertaubat, nggak balik lagi ke Islam, jadi kafir nantinya. Paham? Jadi ada 3 orang nih. Ketika dinyatakan Allah itu ada yang percaya dengan yakin karena ada dalil, ya. Ada yang ragu-ragu, itu murtad langsung. Kejam nih tauhid. Percaya iman, nggak percaya murtad, kafir langsung. Makanya kata guru bapak ya, misalnya di sinetron ya, Sri, ada orang Islam pura-pura jadi orang kafir misalnya, langsung kafir, nggak ada main-main dalam agama. Makanya hati-hati ya, kalau ada teater gitu, kalian misalnya di situ jadi pemain, kamu jadi orang kafirnya, jangan mau, kajian keluar, nggak boleh main-main. Ya. Sok nikah gini, nah TV ini film nikah-nikahan, itu malah cara agama sebenarnya. Kenapa sih anggap aja disingkat udah nikah aja gitu. Gampang kan, ini kok harus dipraktekkan. Nah itu gara-gara sutradara tuh. Ingin bohongan itu seperti asli gitu, akhirnya ngerusak agama. Boleh acting tapi asal jangan memakai agama gitu, jangan dipakai main-main. Sholat-sholatan di video ya, nah itu dosa, nggak boleh. Kalau sholat beneran nggak masalah, sholat beneran ya. Tapi ini sholat-sholatan kan di film mah gitu. Kecuali kalau emang dia udah punya sholat, jadi sholat terus nggak masalah cuma ya. Jadi kita juga nggak menjustifikasi semuanya, mungkin aja memang orang terus lagi sholat kan di film itu nggak apa-apa. Tapi kan ada yang film apa imam apa gitu makmum kan, itu kan nyeritain yang tahajud terus di belakangnya ada setan jadi bikin orang tetap salah. Nah itu makanya kan diprotes ya. Sekali lagi ya, supaya kita yakin terhadap sifat-sifat Allah itu harus memiliki
dalil. Makanya mengetahui dalil ini hukumnya wajib. Kalau tidak mengetahui tetap berdosa. Disebutnya taklid. Apal wujud kidam bakon khalaqatu lil hawadisi. Nah dalilna teuing. Nah, taklid teh. Dalam urusan keimanan ya, dulu urusan keimanan, taklid itu tidak boleh. Karena wajibnya ma'rifat. Apa ma'rifat itu? Keyakinan yang kuat disertai dalil, bisa berargumentasi itu. Ibnu Umi yakin Allah teh aya, yakin. Naon dalilna? Ayana ieu alam. Nah, ayana alam menunjukkan adanya yang membuatnya. Siapa yang membuatnya? Allah. Nah, itu Umi bisa berdalil, berargumentasi. Itu dalil akli, dalil logika. Misalnya kayak kopiah kan, nah, itu dalil logika namanya. Setiap kopiah pasti anu nyieun. Nah, ya coba panggih jeung nyieunna. Tapi menurut akal pasti aya nu nyieunna, moal mungkin kopiah jadi ku sorangan. Nah, paham ya? Setiap ada pensil pasti aya anu nyieunna. Moal mungkin pensil jadi ku sorangan. Walaupun orang teu kapanggih jeung nu nyieunna. Tapi secara akal, secara logika pasti anu nyieunna. Itu maksud wajib akli teh, paham? Kudu mah nya jadi ku sorangan, aneh enggak menerima, mustahil gitu. Jelas kan yang membuat ini. Jadi sebenarnya ciptaan Allah itu hebat. Cuma saking banyaknya dan kelihatan semua jadi nggak terasa hebat gitu kan. Ya. Coba kalian lihat gunung. Yang gunung beras aja satu butir ya. Canggih itu. Ada nggak orang yang bisa membuat satu butir beras? Kira-kira ada nggak? Nggak kan ada kan? Secanggih apapun negara, misalnya Amerika. Cobalah bikin beras asli gitu. Nggak bisa dia, kalau imitasi bisa aja ya. Bikinan buatan bisa kan, bahannya dari apa bisa kayak beras gitu. Tapi asli nggak ada yang bisa walaupun satu butir, karena itu bikinan Allah. Yang paling canggih ciptaan Allah itu apa? Manusia. Makanya manusia paling dimuliakan oleh Allah. Karena sebab itu kita harus menjaga kemuliaan. Bagaimana mulianya manusia itu? Dengan ilmu. Bagaimanapun cantiknya, kalau bodoh kurang kemuliaannya ya, malah suka dipermainkan nanti, kasihan. Tapi kalau pintar, nah walaupun nggak cantik jadi cantik, kalau nggak cakep jadi cakep, karena pintar. Orang dimuliakan kalau pintar, berilmu lah maksudnya ya. Karena Al-Quran juga disebutkan orang itu asalnya dari titik air mani kan, setetes air mani. Kemudian dimuliakan Allah dengan diberi ilmu. Gimana teh? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqa al insana min 'alaq, dibuat manusia itu dari alaq. Alaq itu nutfah, itu air mani. Khalaqal insana min 'alaq. Lalu apa enggak? Iqra wa rabbukal akram. Alladzi alama bil qalam. Nah, alamal insana malam ya'lam, yang mengajar manusia dari apa-apa yang dia tidak tahu menjadi tahu. Nah, jadi yang mengajar manusia itu adalah Allah. Ada yang secara langsung ya, Allah mengajar malaikat, mengajar nabi gitu kan, langsung. Ada yang tidak langsung. Nah, kita dari nabi ke sahabat, kita bikin ke ulama, ke kita, nah gitu ya. Jadi kemuliaan manusia itu dengan ilmu, sehingga ilmu jadi sifat khusus bagi manusia, sama seperti sifat 20 khusus bagi sifat Allah kan ya. Ilmu juga khusus sifat, karena hewan nggak ada yang berilmu. Tertawa itu juga khusus sifat manusia, nggak ada hewan tertawa. Coba ayam bisa ketawa nggak? Enggak. Kenapa? Karena giginya di luar. Kalau kita kan dalam giginya bisa kita ketawa. Tuh kamu juga ketawa. Ayam mah nggak bisa, ada giginya di luar. Benar kan? Nangis itu juga sifat khusus bagi manusia. Walaupun ada hewan lain kayak menangis, bukan nangis itu. Jadi banyak manusia itu sifat-sifat khususnya. Jadi kita harus bersyukur jadikan manusia. Kata guru bapak, mun maneh ku Allah dijadikan kodok,
harus bersyukur. Asalnya Allah maneh teh. Tuh, koma kita sekarang manusia lebih mulia daripada kodok. Nah, cik atuh belajar-belajar memang ulah ngedul gitu nya. Udah jelas kalau Allah teh geus diwajibkan belajar teh untuk apa? Untuk kemuliaan kita. Agar kita di akhirat masuk surga. Jadi masuk surga itu dengan ilmu. Bisa nggak pakai ilmu tanpa guru? Mungkin harus ada gurunya, Kak. Nah, kita nggak bisa mengarang. Sifat-sifat Allah itu nggak bisa mengarang. Harus tahu dari asal usulnya gitu. Dari Nabi kan. Nabi ngajar terus sampai ke kita. Jadi nggak ada orang mukallaf masuk surga sendirian, nggak ada. Semua juga disebabkan oleh ilmu dari guru sehingga daerah itu saling kait mi. Nah ini siapa gurunya? Si Anu. Si Anu siapa gurunya? Anu. Sampai ke Nabi, tuh kan kait-kait. Sah itu ilmu. Ini dari siapa? Ilmu dari si A. Si A siapa? Nggak ada gurunya, nggak nyampe ke Nabi, ditolak. Itu pentingnya belajar kepada guru yang ahli. Jangan sembarangan. Kalau kita sembarangan ngambil guru, ternyata dia tidak punya guru, otodidak ya, karena pinter misalnya, pinter bicara, dianggap ustadz. Banyak saya gitu kan. Karena pinter bicara jadi ceramah teh, lain ngajarkan tauhid, lain ngajarin fikih, lain ngajarkan tajwidnya, nu ilmu nu wajib unggul lain nu lain we ngajar. Nah itu sebab tidak bertanggung jawab dia, sehingga ustadz itu nggak boleh salah. Kalau salah dosa. Sebab kalau salah nyasarkeun. Misalnya ada ustadz ngaco ceramahna, engke daerah pangeulan nami di kana neraka. Memeh anu nyembah kana patung. Nggak boleh. Jadi kecelakaan besar ketika orang berilmu tapi tidak beramal gitu. Lebih bahaya lagi orang bodoh beramal karena masih nggak punya ilmu gitu. Baiklah kembali ya. Jadi karena harus mengerti bagaimana wajibnya memahami sifat Allah. Karena itu akan menjadi akidah kita, keyakinan kita. Pada akhirnya orang akan membela keyakinannya. Mati-matian itu yang dibela apa? Keyakinannya. Kalau keyakinan benar, bersyukur dia ya. Tapi kalau keyakinannya tidak benar, celaka. Gitu aja. Nah, kembali ke sifat wujud ya. Dalil aklinya apa tadi? Dalil akli yang ijmali ya. Dalil akli yang ringkas. Apa tadi ini? Adanya alam ya. Adanya alam menunjukkan adanya sang pencipta ya. Karena tidak mungkin alam menjadikan dirinya sendiri. Kalau dari Al-Qur'annya masih hafal? Di surah Ar-Ra'd surah ke 13 ayat ke 16. Ya, bunyinya masih ingat? Qulillahu khaliqu kulli syai'in. Kul, katakan olehmu wahai utusan, itu perintah Allah itu. Kul itu perintah Allah. Ringkas ya bahasa Arab mah kul, tapi maknanya kalau di Indonesia kan katakan olehmu wahai utusan. Itu Allah berbicara kepada Nabi Muhammad, memerintahkan kepada Nabi Muhammad. Kul, katakanlah olehmu, gitu. Allahu, bahwa Allah lah khaliqu yang menjadikan kulli syai'in segala kejadian. Kul, katakanlah olehmu Allahu, bahwa Allah lah khaliqu yang telah menjadikan kulli syai'in segala kejadian. Apa? Kul, katakanlah olehmu Allahu, bahwa Allah lah khaliqu yang telah menjadikan kulli syai'in segala kejadian, segala yang jadi gitu. Ku Allah gitu, enggak ada yang kelewat. Semuanya keseluruhannya oleh Allah. Enggak ada selain Allah yang bisa menjadikan. Itu maknanya. Nah, jadi kalau kalian sudah tahu itu dalil sifat wujud plus dalil ijmalinya yang aklinya plus dalil naklinya, kalian disebut ma'rifat. Berarti kalian sudah melaksanakan kewajiban. Ya.
Jadi untuk ilmu bagian hati, masalah keyakinan itu sifatnya pemahaman. Kalau sholat praktek, beda kan? Sehingga sholat, zakat, saum itu sering disebutnya furu. Masalah cabang, masalah pokoknya apa? Tauhid. Tauhid ini pokoknya. Jadi kalau di pohon itu akar ya, sama batangnya itu asalnya, pokoknya. Kalau dahan-dahan itu cabangnya. Jadi kalau di pohon itu ya, tauhid itu seperti akar dan batangnya. Daun, dahan itu sholat, zakat, saum kayak gitu. Sekarang kalau batangnya sama akarnya nggak ada, mungkin ada dahan nggak? Nggak ada. Makanya kalau orang sholat, zakat, saum dilaksanakan tapi dia tidak ngaji tauhid, nah itu kayak aneh gitu. Dan mungkin ada batang kalau nggak ada pohonnya kan. Sehingga dalam agama itu pertama kali yang wajib diajarkan sifat-sifat Allah ini dulu. Nabi saja di Mekah itu berapa? 10 tahun dakwah tauhid, belum diperintahkan sholat belum. Setelah 10 tahun, nah udah kuat ya iman umat Islam itu, barulah diperintah sholat. Itu setelah 10 tahun lebih 3 bulan baru Rasulullah Isra Mi'raj diperintahkan sholat. Itu sebelum hijrah. Nah setelah ada perintah sholat kan, umat Islam terbagi lagi ketika Rasul bilang bahwa beliau naik ke langit disuruh mengajarkan sholat ya, disuruh memerintahkan sholat kepada umat Islam. Sudah Islam itu pecah lagi ada yang nggak percaya kan, murtad lagi. Wah berat tuh ujian Rasul kami. Setiap bicara itu nggak langsung orang nerima. Umat Islam yang sudah ada itu waktu itu baru sedikit ya, ketika dikatakan oleh Nabi bahwa beliau itu Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus di Masjidil Aqsa Mi'raj ke langit ya. Banyak orang kafir lagi, nggak percaya sama Kanjeng Nabi. Nah kita bersyukur ada di akhir zaman. Jadi mendengar seperti itu kita percaya karena sekarang didukung oleh teknologi kan, ada pesawat terbang, ada polo, oh iya mungkin saja gitu kan. Bersyukur. Coba kalau zaman itu belum tentu kan, ngeri ya. Ngeri. Bersyukur kita jadikan umat akhir zaman. Ini selalu bersyukur. Ibadah itu memang intinya dua, syukur dan sabar. 50% syukur, 50% sabar. Orang syukur wae henteu sabar, can gemblang ibadahna. Orang sabar wae henteu syukur, can gemblang masih kurang gitu. Jadi kudu dua-duana. Syukur dan sabar. Syukur mah satu. Kapan? Misalnya Asri nih lagi makan seblak. Aduh enak. Tah inget rasa enak eta teh suatu kenikmatan, eta teh ti Allah Subhanahu. Nah, ketika kita ingat nikmat itu hakikatnya dari Allah, itu kita sedang bersyukur. Dan wajibnya bersyukur itu satu kali seumur hidup sama dengan haji. Tapi kalau lebih banyak bersyukur, ya bagus gitu, lebih banyak pahala lagi. Suatu saat kalian berpikir nih, nikmat yang kalian rasakan itu, oh ini dari Allah. Nah itu hakikatnya sedang bersyukur, menyadari. Walaupun nggak ngomong, homi nih, ada yang ngasih uang misalnya, alhamdulillah, nikmat kan ya. Rek beli novel. Oh ti Allah eta nikmat teh bersyukur. Tah ketika ingat nikmat itu hakikat dari Allah, itu kita sedang bersyukur. Kalau mengucapkan alhamdulillah itu mah sunat. Ya alhamdulillah sunat eta mah. Tapi hati bersyukur aduh nuhun gitu kan. Nuhunna nya ka Allah nya kana mere kan. Walaupun hakikatnya dari Allah tapi saboyahna dari manusia ya. Enggak langsung dari Allah kan, kecuali Nabi. Kalau Nabi langsung dari Allah bisa. Kalau kita kan manusia biasa harus ada sebab gitu ya. Tapi dari siapapun kita terima hakikatnya dari Allah. Dari Allah. Nah, syukur ya. Kemudian sabar ada 3 kata Sayyidina Ali. Pertama sabar ketika menjalankan ketaatan, disuruh sholat, disuruh ngaji, disuruh saum kita laksanakan, itu sabar. Pahalanya berapa? 300 derajat. Kedua
sabar dalam menjauhi maksiat. Oh, teman misalnya diolok, diajak maksiat, kita nggak mau, kajian kabur gitunya. Ternyata sabar dalam menjauhi maksiat. Itu pahalanya lebih besar, Mi. Kalau beribadah mah 300 derajat, kalau menjauhi maksiat mah 600 derajat, lebih besar. Makanya misalnya kita nih harus sholat, tapi teman ngajak berbuat nggak baik, lebih baik kabur dulu ya, biarin sholat telat gitu. Tapi menjauhi maksiat itu lebih wajib. Ingat, kalau melaksanakan ibadah, melaksanakan ketaatan, berapa derajat pahalanya? 300. Kalau menjauhi maksiat 600, lebih besar. Yang ketiga, sabar ketika menerima musibah. Musibah itu harus diterima, nggak bisa ditolak. Nah ini sabarnya pahalanya lebih gede lagi, 900 derajat, paling gede itu. Tapi orang paling nggak mau dikasih musibah. Dan jangan pengen, kita juga ya tetap minta maaf supaya dijauhkan dari musibah. Nah besok yang terjadi kepada kita apa? Kita kan nggak tahu. Kalau besok kejadiannya menyenangkan, aman nggak kita? Aman. Tapi kalau besok misalnya kejadiannya mengkhawatirkan, aman nggak? Nah untuk menghalau ya, menghalau supaya besok itu tidak ada takdir yang buruk. Nah dari sekarang kita berdoa. Dalam salat kan berdoa ya, wirid, berdoa, baca Quran, itu fungsinya menangkal nih. Paham? Nah, itu. Jadi kalau kita rajin itu ya, rajin tahajud, rajin duha, rajin Quran, itu untuk menangkal hal-hal yang tidak enak. Kalau kita nggak wiridan, ada aja hal yang tidak enak itu. Makruh disebutnya kan, ya, yang bikin nggak enak hati gitu. Ada aja. Tapi kalau kita tekun dari sekarang ya, itu ditangkal. Yang besok nggak akan enak itu ditangkal. Jadi takdirnya datang tapi nggak berpengaruh gitu. Beda kan, takdir datang, takdir buruk ya, berpengaruh, terpengaruh kita. Jadi nggak enak. Tapi datang dan tidak berpengaruh, nggak apa-apa kan? Itu dengan doa. Jadi doa itu penangkal gitu. Ya kalian harus rajin sekarang ya. Udah sholat, walaupun pendek baca doa itu. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kalau nggak berdoa, salawat ke Nabi, hadiah gitunya. Balik ke salawat boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Atau ya Allah, saya mau baca Fatihah, sampaikan pahalanya kepada Nabi, Al-Fatihah gitu aja. Ya, baca Fatihah sekali khusus untuk Nabi itu insya Allah. Ya syukur-syukur kalau seperti dihadiskan, udah sholat itu baca berapa? Tasbih 33 ya, tahmid 33, takbir 33 ya. Silahkan. Jadi untuk ibadah sunat banyak. Silahkan kalian pilih, bebas ya. Silahkan mana yang kalian bisa lah, yang kalian pingin ya. Jadi sekali lagi, masalah wujud nih oleh Bapak mau dianggap selesai ya. Kalian sudah mengerti kan? Tapi harus hafal, walaupun mungkin besok lusa Bapak udah mulai lagi untuk mengingatkan ya. Nah sekarang kita mengingat ke sifatnya kedua. Sifat kedua apa namanya? Kidam. Bukan saudaranya Asri. Apa kidam itu artinya? Kidam itu artinya tidak berawal, tidak ada permulaan. Homi, ada permulaannya? Ada, tanggal lahirnya itu. Tanggal berapa, Mi? 30. Berarti tanggal 29-nya ada belum? Nah, berarti kan belum ada ya. Ada tinggal 30. Ada permulaan. Nah, Allah itu tidak seperti itu. Jadi harus diyakini Allah itu ada. Tidak ada awalnya, tidak ada permulaannya. Kalau diperkirakan, nah ini masalahnya. Sifat yang kedua itu kidam, artinya tidak ada permulaannya. Kalau diperkirakan Allah ada permulaannya, berarti sama dengan kita, sama dengan makhluk, sama dengan manusia. Manusia juga ada permulaannya. Seandainya Allah sama dengan makhluk, berarti Allah juga ada yang menjadikan. Nah, yang menjadikan Allah ini karena dia derajatnya sama dengan Allah, ya pasti ada yang menjadikan lagi. Yang menjadikan ini pun ada yang menjadikan lagi. Ini pun terus nih
Itu disebutnya tasalsul apa? Nggak ada akhirnya. Mungkin nggak yang begitu? Nggak mungkin. Paham Sri? Misalnya nih, kalau Allah diperkirakan ya, nih, diperkirakan Allah itu ada permulaannya, berarti Allah itu sama dengan manusia, sama dengan makhluk. Karena makhluk juga ada permulaannya. Seandainya Allah itu ada permulaannya, sama dengan makhluk, berarti Allah juga ada yang menjadikannya, gitu. Tetapi yang menjadikan Allah juga karena sama dengan Allah derajatnya, ada yang menjadikan lagi, ada yang menjadikan lagi terus. Disebutnya tasal apa? Tasalsul apa? Tasalsul rantai-rantai gitu ya. Itu teh nggak bisa diterima lah kita. Masa sih siapa yang paling akhir ya? Terus ya saling buat gitu. Itu yang pertama, dalil aklinya. Yang kedua, kalau tidak tasalsul, dawar. Tahu dawar? Dawar kayak begini. Misalnya Allah dibuat oleh A, sedangkan A juga dibuat oleh Allah. Karti itu, teka arti mal mungkinnya kumaha sok. Allah dibuat oleh A oge dibuat oleh ku Allah. Saha nu panggeureun sok pampanderina, teka artinya. Jadi mustahil. Tasalsul mustahil, dawar oge mustahil, wajib Allah teh kidam. Paham? Harus hafal itu tasalsul dan dawar itu untuk mendalili kidam. Jadi Allah itu kidam, tidak ada awalnya. Kalau diperkirakan, nah ini masalahnya, dalilnya ya. Kalau diperkirakan kalau itu ada awalnya, berarti Allah itu sama dengan makhluk. Karena makhluk juga ada awalnya. Kenapa makhluk ada awalnya? Karena ada yang membuat. Berarti Allah juga kalau ada awalnya, Allah itu ada yang membuat. Nah, yang membuat Allah ini, karena sebenarnya dengan Allah, pasti dia juga ada yang membuatnya lagi. Si pembuat ini, ada yang membuat lagi. Terus, apa namanya tadi? Tasalsul, lain tasalmu. Senyin sorangan. Jadi tasalsul teh mustahil. Lamun teu tasalsul kemungkinan kedua dawar. Dawar itu saling buat. Dawar teh muter diterjemahkan mah. A dibuat oleh Allah, Allah dibuat oleh A. Terus kumaha atuh eta? Katin teu. Sehingga disebut mustahil. Tasalsul mustahil. Dawar age mustahil. Wajib ki. Paham? Eta dalilna keur kidam mah. Bisa nerangkeun deui harus ya. Nanti jeung asli belajar, saling tanya. Melatih maksudnya. Eta tina kitab kitu. Eta dalil akli anu ijmali. Dalil logika anu ringkas. Aya nu panjang ke heula. Da wajibna ge nu ringkas heula anu ijmali kudu hafal teh. Ameh kayak kita kuat kudu nyaho dalil lamun teu nyaho dalil tetep taklid ngaranna. Di dunia mah Islam daerah nama tanggung jawab ulama angkatan geus meureunna lain Islam gitu. Dah henteu ma'rifat ya. Makanya sekarang karena seluruh lagi hidup usahakan sampai ma'rifat. Karena nanti di akhirat keselamatan itu karena ma'rifat. Itu kunci surga ma'rifat. Ma'rifatullah itu kunci surga. Kata Nabi kan, miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga itu adalah memahami makna la ilaha illallah. Nah, kalau dibuka makna la ilaha illallah itu ada 41. Paham? Nah itu. Bagaimana orang mau masuk ke surga, makna la ilaha illallah aja nggak tahu. Ini masuk wiridan. La ilaha illallah. La. Pek bae masih ngarek buan oge nya. Ari teu ngarti mana nama, anggar doraka. Paham teu? Da maca nama hukumna sun. Dapat pahala lamun naon? Lamun ngarti maknana. Lamun teu ngarti maknana, moal dapat pahala. Kata mah tuturut unggul atuh. Oh, la ilaha illallah. Menurut anu kitu nya. Tapi teh nyaho maknana? Naon makna la ilaha illallah? Teuing. Nah. Justru nu wajib teh maknana. Cek Al-Qur'an fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah wahai Muhammad, sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Pertama Nabi Muhammad sendiri anu wajib ma'rifat teh. Kata-kata pertama teh Allah teh ka Nabi Muhammad teh kan. Fa'lam. Anjeun harus tahu gitu. Sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah. Kudunya sifat-sifat Allah tah. Ameh yakin la ilaha illallah teh gitu.
la ilaha illallah tapi teh sifatna moal yakin. Nyari tahu la ilaha illallah pasti ada kesulitan, aduh susah-susah teuing. Jika pangeran gitu kan mengeluh nya tidak boleh. Makanya orang suka ngutruk ya itu kan neraka. Mesti sorangan obat dulu dikagolan anu eta seru aja nyarekan ka Allah teh. Cek hadis misalnya cuaca teh tah cara nyarekan ka Allah mah teh ruksak tauhidan gitu teh. Ente menerima keadaan nya ada cuaca gede jangan ku Allah. Pernah nih aya hiji ulama namina teh Abdul Jabbar Sri. Abdul Jabbar alus namina nya Abdul Jabbar gagah kedengaran. Dia lagi berjalan di pantai. Pas depannya ada anjing. Ya. Ketika berpapasan disidik-sidik mata nangan hiji Sri. Juk celetuk we. Tah, ieu nya bahayanya letuk teh. Tadi pikir heula. Ari maneh kunaon batur-batur dua mata teh maneh ngan hiji. Nah kitu we. Pek teh ngomong. Hewan. Hei Abdul Jabbar, kenyaka arek bisa ngomongnya. Mana teh ngahina ka kaula atau ngahina ka dunyeun kaula? Lamun ngahina ka kaula, kumaha atuh da dibere mata nangan hiji. Teu bisa nawar kaula. Lamun ngahina ka dunyeun kaula, cik sing sadar tuh mah sing era ruas bi Abdul Jabbar teh. Sugan teh makhluk biasa teh padahal malaikat keur nyamar muji gitu. Langsung nangis bertobat kepada Allah. Setelah tobatnya terima diangkat jadi nabi disebut Nabi Nuh ciri asalna wah Abdul Jabbar ngaranna. Makanya orang jangan celetuk kayaknya tak pikir heula ngomong teh daripada nyinggung ka batur. Oh aku arek ngomong kajian ngalewas we kajian jajan kayak itu boga duit. Teu boga nginjem heula. Belajar mengalihkannya. Kalian mau tukang ngaji, ulah digowe hawa nafsu teh. Celetuk. Mungkin orangnya baik tapi bahasana ngabahayakeun sendiri. Hati-hati ya. Harus bisa jaga. Harus hati sabar teh gitu. Teu gampang gitu. Nya kan dari etilu sabar teh. Saya gini kan sabar. Kembali ke sifat kidam. Jadi kidam teh artinya tidak ada permulaannya. Allah itu ada, tidak ada awalnya. Kumaha tuh? Tong dipikiran. Ya, otak lieur. Penting diyakini. Ulah dibayangkeun kitu, dibayangkeun kumaha nya aya, tapi Allah mitar kumaha? Wah, kumaha nepi akal urang teh terbatas. Harus diyakini Allah itu ada, tidak ada awalnya. Dalilna naon? Nu tadi teh ya. Tasalsul jeung dawar. Lamun diperkirakeun Allah aya mimitina atuh Allah teh sarua jeung makhluk. Da makhluk ge aya mimitina. Kenapa makhluk aya mimitina? Sabab anu nyieunna. Berarti lamun Allah aya mimitina Allah ge sarua aya nu nyieunna. Tah nu nyieun Allah teh anu nyieunna deui. Da sederajat eta mah Tuhan kabeh misalna gitu nya. Tah nu nyieun Allah ge anu nyieunna deui, nu nyieunna anu terus disebut apa? Tasal sulit tasal. Eta teh mustahil. Namun mustahil teh tasalsul. Lamun teh tasalsul kemungkinan kedua dawar. Dawar mah saling buat. Allah dibuat oleh A dibuat oleh Allah terus itu juga mustahil. Jadi karena tasalsul dan dawar mustahil wajib kidam. Eta dalil ijmali. Nah, dalil aknu ijmali. Harus hafal eta nya. Ayeuna dalil naklina naon? Tah dalil naklina aya dina surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid teh kalau nggak salah surat ke-57 nyeun nya. Mana? Masih ingat nyeun? Al-Hadid 57 ya? 57. Surat ke-57 ayat ketiga kalau nggak salah. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu ila akhirih. Lama makin teh ila akhir teh juga terusna gitu. Nu penting eta. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Udah hafal ieu mah. Wal awalu. Huwa dialah Allah. Al awalu yang awal ketika segala sesuatu belum ada. Allah sudah ada.
Yang pertama ada itu Allah. Sebelum ada makhluk, Allah sudah ada. Kapan adanya? Aya we geus gitu. Da Allah mah khaliq atuh bade jeung makhluk. Mun makhluk aya mimiten Allah mah teu aya mimiten kitu paham. Tah kitu cukup paham we. Beda Allah mah jeung urang. Urang aya mimiten Allah mah eueuh. Jadi dilihat dari segi eueuhna gitu. Eueuh mimitina, eueuh tungtungna, eueuh temenna gitu kan. Eueuh sarik teman teh sarik. La syarikalah gitunya, tiada ada yang menyekutukan Allah, tidak ada sekutunya, sekutu rekan. Nah, homi jeung asli sekutu teh teman gitu rekan nya. Jeung rekan kadang cocok, kadang berantem. Mun teh mah Allah ya aya dua. Mungkin kerjasama. Da Allah teh dua, kerjasama nu hiji ngayakeun, nu hiji ngeuweuhkeun, aneh. Moal jadi atunya. Kudu jadi dijieun, kudu jadi hancurkeun. Kumaha buktina? Mal mungkin, tapi makhluk aya kan teu hancur, berarti kan hiji Allah teh. Amun teh mah aya mah teu kerja sama, musuh mun teh mah. Nya nu tadi teh ya, hiji ngayakeun, hiji ngeuweuhkeun. Atawa kieu nyieunna kuduaan. Nyieun makhluk kuduaan, aneh kan? Nu nyieunna duaan, hasilna hiji, aneh kan? Aneh kalau nu nyieun duaan hasilna kudu dua tuh. Ngayakeun keduaan, ngeuweuhkeun keduaan. Teu mungkin gitu maksudnya. Sekali lagi, sifat yang kedua namanya apa? Kidam. Artinya tidak ada awalnya, teu aya mimitina, mustahil hadis. Apa? Hadis. Kalau hadis itu artinya ada awalnya, ada permulaannya atau baru. Hadis itu baru. Misalnya gini, kalian nih ke toko nyari model dompet yang kalian inginkan, dicari nggak ada. Kalian kan nanya, saya butuh dompet yang butuhnya gini. Oh nggak ada, tapi bisa dibuat misalnya. Oke saya pesen. Kalau mitanya kapan jadi? Besok juga jadi, nanti dibikin langsung misalnya. Minta pulang we. Nah besok datang geus jadi, tinggal dibayarkan. Eta dompet asalna aya eueuh. Kamari mah we jadi aya. Baru atau lama? Baru udah anyar. Siap nu anyar disebut hadis. Baru. Nya. Homi jeung Anwar da lamana lahirna? Anwar, nu baru saha? Oh, mina belakangan. Ya, setiap nu belakang disebut baru. Asalna ini aya jadi anyar kan? Tah, anyar teh baru hadis bahasa Arab. Jadi Allah teh wajib kidam. Wajib tidak ada awalnya. Mustahil hadis. Mustahil ada awalnya. Wujud lawanan naon? Adam. Kidam lawannya hadis atau hudus ya, bahasa itu nama hudus. Artinya baru juga, hudusun. Wajib kita mustahil hudus. Dalil naklina naon? Dina surah Al-Hadid ayat ke-3. Enggak salah ya, tapi nanti kalian cari bisa salah. Kalimatnya wal awwalu wal akhiru wad dhahiru wal batinu dan seterusnya gitu. Wal awalu dialah Allah yang awal, sebelum yang lain ada Allah sudah ada gitu. Wal akhiru al akhiru mami untuk dalil sifat bako. Kan pertama wujud, kedua bako. Pertama wujud, kedua kidam, ketiga bako ya. Kalau bako itu artinya abadi, tidak ada akhirnya. Jadi ada, tidak berawal dan tidak berakhir gitu ya. Dilihat dari tidak ada awalnya disebut kidam, dilihat dari tidak ada akhirnya disebut bako ya. Nah kalau kidam itu lawannya hudus ya, kalau bako lawannya pana itu rusak. Yang suka rusak itu biasanya barang yang baru kan ya, barang baru hanya ribet lama-lama pasti rusak kan. Nah kita yang merusaknya pasti baru. Nah seandainya Allah jadi berikan rusak ya, berarti Allah teh seru aja mau anyar terus yang baru sok rusak nanya. Di mana Allah rusak mentama. Seru aja mau anyar berarti Allah kayak aya nu
ngadamelna tah kembali kena tasalsul jeung daur. Jadi untuk dalil kidam dan bako sama ya, kemungkinannya tasalsul atau daur. Karena kalau diperkirakan Allah ada awalnya pasti sama dengan makhluk, pasti ada yang membuatkan. Sama jika Allah ada akhirnya, rusak, hilang misalnya, atau pokoknya kena rusak lah gitu, panah itu rusak, itu sama dengan makhluk juga, pasti ada yang membuat. Nah dalilnya yang tadi wal awalu wal akhiru. Wal awalu dalil untuk kidam, wal akhiru dalil untuk bako. Wal awalu dialah Allah yang awal sebelum yang lain ada, sudah ada gitu. Wal akhiru dan Allah yang akhir ketika yang lain hancur, Allah tetap ada, tidak hancur-hancur. Paham? Jadi simpel. Sadalil namanya dina satu ayat gitu. Jadi kalian sudah hafal berapa dalil? 3 ya. Untuk wujud dalil akwikna anu ijmali teh adanya alam, karena adanya alam menunjukkan adanya yang membuatnya ya. Yang membuatnya itu namanya Allah. Dalilnya di surah Ar-Ra'd dutanya qulillahu khaliqu kulli syai'in, itu Allah menyatakan kepada Nabi Muhammad bahwa dialah yang membuat segala kejadian. Kemudian kalau kidam lawannya apa? Hudus ya, apa? Hudus artinya baru ya. Kidam itu kan hubel gitu, tidak berawal. Kalau hudus artinya baru, ada awalnya. Nah, kalau bako abadi ya, lawannya apa? Panah, rusak ya. Panah. Nah dalilnya itu dalam surah Al-Hadid ya. Jadi kalian sudah menghafal 3 sifat ya, dengan 3 dalil. Itu harus hafal, nggak boleh lupa. Kalau lupa tanyain lagi, sering tanya ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun ya,